Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Wa- selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Oke, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar bermanfaat bagi kita semua. Baik, Jihad, tolong dipimpin doa untuk teman-temannya di pertemuan ini. Silakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya, jadi jaga kondisinya ya, biar selanjutnya saya update dulu ya. Tadi sehat sudah ada Yoga, Riki, Faat, Janji, Effendi, Ya. Ilham, Akbar, dan Sandi yang baru hadir. Untuk lainnya gimana nih kabarnya? Bisa masuk ya? Baik, saya langsung aja untuk masuk ke materi. Tampilan saya keluar ya. Ya, Pak. Baik. Keluar. Baik, kita masuk untuk materi pemeliharaan kelistrikan ya, dengan materi menganalisis sistem pada sistem motor. Untuk kompetensi dasarnya, menganalisis gangguan sistem starter dan memperbaiki sistem starter. Untuk indikator pencapaian, mengidentifikasi pemeriksaan kerusakan sistem starter. Yang kedua, mendeteksi atau mendiagnosa letak kerusakan gangguan pada sistem starter sesuai SOP. Untuk keterampilannya, memperbaiki kerusakan pada sistem starter dan menguji hasil perbaikan kerusakan pada. Untuk tujuannya, setelah membaca dan memperhatikan materi teks PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi prosedur analisa dan pemeriksaan kerusakan gangguan sistem starter pada sistem motor sesuai SOP. Setelah mengamati materi, siswa dapat mendiagnosa gangguan sistem starter pada sistem motor. Yang ketiga, setelah mengamati sistem starter, siswa dapat memperbaiki kerusakan pada sistem starter. Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan, siswa dapat menguji hasil perbaikan kerusakan pada sistem starter. Di mana materi sebelumnya yang kalian sudah pelajari adalah perawatan berkala sistem starter. Kalian sudah mempelajari komponen-komponen dan cara kerja skema kelistrikan maupun perawatannya. Jadi, untuk bisa melakukan analisa atau mungkin perbaikan gangguan kelistrikan dan ini starter, kalian harus menguasai 3 poin tersebut. Saat coba sebutkan komponen-komponen pada sistem starter. Ada yang lain bisa? Ya, silakan. Baterai, sekring, kunci kontak, relay starter, tombol starter, dan dinamo atau motor starter. Bagus, sudah disebutkan sama ya untuk komponen-komponen starter. Komponen rel starter apa fungsinya? Dandi. Untuk merubah energi listrik menjadi energi kemagnetan yang digunakan menghubungkan terminal yang berhubungan dengan baterai dan motor starter. Nah, bagus. Baik, saya masuk ke materi. Pertemuan pertama, kita akan membahas tentang kerugian tegangan. Apa itu kerugian tegangan? Aris, bagaimana? Apa itu kerugian tegangan? Kerugian tegangan adalah turunnya tegangan pada baterai saat mengaktifkan beban, dalam hal ini sistem starter. Baik, lainnya Ilham? Oh, tidak ada respon. Baiklah, secara tidak sadar kalian pernah melihat atau mengalami diri pada sepeda motor milik sendiri atau motor orang lain, di mana waktu mau menggunakan double starter, tetapi tidak bisa difungsikan, sehingga mau tidak mau kita mesin atau sepeda motor menggunakan kick starter. Baiklah, untuk saya langsung masuk ke cara pemeriksaan kerugian tegangan. Ada 5 poin. Di poin 1 pada tegangan pada baterai saat di starter dan saat sebelum di starter, dan tegangan pada dinamo starter nomor 4 ini ya saat dilakukan starter. Untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan untuk video pemeriksaan pada tegangan baterai di poin 1 ini ya saat di starter dan sebelum di starter. Nanti silakan dilihat pada waktu tegangan sebelum di starter dan saat starter perbedaan berapa. Nah,
Di sini terlihat kan setelah di starter tegangannya sebesar 11,27 dari posisi sebelum starter, dan di saat di starter ini ada perbedaan tegangan yaitu berapa volt? Sekitar 0,8 volt. Kalau kita lihat speknya saat di starter tegangannya minimal 10, berarti masih di atas tegangan spesifikasinya. Untuk pemeriksaan pada motor starternya di poin 4 kita lihat, nah di sini speknya adalah tegangan minimal 10 volt. Jika tegangannya kurang dari 9,5 volt maka kerugian tegangan akan lebih batas. Kita lihat, diperhatikan untuk cara pemeriksaan dan besarnya tegangan yang tampil pada avometer. Dan sekarang kita lakukan untuk pemeriksaan isi kaca, di mana untuk pengecekan mineral positif pada terminal positif kaca, dan yang jarum pengetesan negatif pada bodi atau negatifnya. Setelah itu kita pasang on dan kita pasang. Di sini terlihat tegangannya sebesar 10,45 volt saat di starter pada sisi dinamo starternya atau motor starternya. Berarti kalau kita lihat speknya tadi kan minimal 10 volt. Mungkin dari dua video ini ada yang ditanyakan juga? Iya, Pak. Ada yang tanyakan dari video ini? Tidak, Pak. Tidak ada. Cukup. Lainnya ada yang tanya? Paham? Tidak. Nah, jika pengukurannya pada motor starter itu kurang dari 10 volt, padahal atau tetapi kondisi pada baterai itu bagus, maka dalam sistem mengalami kerugian tegangan yang lebih batas. Untuk itu bisa dilakukan pengukuran pada poin 3 dan 5. 2 itu pada plus aki dan inputnya relay starter, nomor 3 itu input dan outputnya motor starter pada relay, dan plus aki dan bodi dari motor starter. Di sini tegangannya berapa? Maksimal adalah 0, jadi kalau ini melebihi batas, silakan dilakukan pemeriksaan dan perbaiki jalur bearing sistem starter atau mungkin sambungannya, entah itu sambungan yang berupa sekun pada bodi yang dengan baut, atau mungkin soket-soketnya mengalami kotor. Bila perlu, lanjutkan pemeriksaan dan perbaikan komponen starter lainnya, antara lain bisa pada relay starternya atau mungkin pada motor starternya sendiri. Itu silakan dilakukan pemeriksaan. Dari sini paham? Paham, Pak. Nah, baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Paham, Pak. silakan dikerjakan LKPD-nya, silakan dikerjakan pada sepeda motor yang ada di rumah, atau mungkin observasi ke bengkel, ya bisa diklik itu Google Form-nya atau scan barcode yang sudah saya sampaikan, atau bisa lihat pada Google Classroom. Untuk kelompoknya kemarin saat kita WA group sudah saya bagi, jadi nanti Jihad, Yoga, Semangat satu kelompok, terus Dandi, Ilham, Vicky satu kelompok, dan Abdullah, Andi, Sandi, Aris satu kelompok. Itu ya, saya tunggu 30 menit ya dari sekarang. Silakan dikerjakan. Baiklah, sudah 30 menit. Kelompoknya Jihad sama Yoga dibaca hasilnya. Hasil pemeriksaan tegangan pada baterai sebelum starter 12,50 volt. Saat starter 11,20 volt. Terus analisanya. Analisanya, hasil pengukuran tegangan saat di starter menunjukkan sesuai spesifikasi, yaitu kurang dari 10 volt. Kurang atau lebih? Lebih, Pak. Naik lebih ya. Berarti kesimpulanmu? Ya ada karena masih sesuai spesifikasi. Ya, untuk yang nomor 2. Poin 2 sama dengan 0,1 volt. Poin 3 0,1 volt. Poin 5 0,1 volt. Hasil pengukuran masih dalam batas spesifikasi. Tidak ada tindakan. Nomor 3. Baik, itu untuk kelompok 1. Nomor 2, Dandi, Ilham, Vicky. Ilham mau presentasi, Pak. Kabel, sambungan kabel maupun konektor masih bagus, tidak kotor, tidak kendor, dan tidak berkerak. Analisa masih bagus. Cara mengatasi tetap dibersihkan konektor atau sambungan kabel. Baik, yang kelompok 3. Tegangan pada baterai belum starter 12,50 volt. Saat di starter 11,20 volt. Analisa hasil pengukuran tegangan saat di starter menunjukkan sesuai spesifikasi, yaitu Lebih apa kurang? lebih 10 volt. Yang mengatasi tidak ada karena masih sesuai spesifikasi. Baik, langsung yang nomor 3, hasilnya LKPD. Kabel, sambungan kabel maupun konektor masih bagus, tidak kotor, tidak kendor, dan tidak berkarat. Analisa masih bagus. Cara mengatasi tetap dibersihkan konektor
atau sambungan kabel. Baik, bagus. Dari hasil kalian bisa dibuat pengalaman secara praktek. Mungkin dari kalian ada yang perlu ditanyakan dari hasil praktek LKPD ini? Ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, Pak. untuk hasil LKPD silakan dikirim ke Google Classroom ya. Ya, Pak. Saya lanjut. Baik, untuk tugas seperti biasanya. Yang pertama, sebutkan langkah-langkah pemeriksaan dan pengukuran drop protect atau berikan tegangan pada sistem starter. Yang kedua, apa analisa dan tindakan kalian jika hasil pengukuran kurang dari 10 volt? Jelaskan. Ini ya, tidak perlu dicatat. Silakan nanti dilihat di Google Classroom langsung. Ya, Pak. Ya, jadi kalau nanti kalian uploadnya tepat waktu, termasuk sikap disiplin kalian masih disiplin. Kesimpulan dari kalian, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan? Saya, Pak. Ya, silakan. Sistem starter pada sepeda motor masih dalam keadaan baik karena hasil pengukuran masih dalam batas spesifikasi. Jadi pemeriksaan kerugian tegangan adalah untuk menentukan gangguan dengan mengetahui besarnya tegangan di baterai dan motor starter. Saat di starter di mana bisa menentukan pemeriksaan gangguan awal pada saat sistem starter yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, berarti yang dijelaskan sama saya tadi, dengan materi ini kita bisa menentukan gangguan awal pada sistem starter yang mengalami gangguan atau mengalami tidak berfungsi. Untuk referensi tambahan, buku servis manual Honda atau Karisma Revo bisa dilihat di channel YouTube. Terus lihat buku modul pelatihan kelistrikan sepeda motor PPDC Malang dan pemeriksaan pemeliharaan kelistrikan sepeda motor keluaran PPDC 2000. Untuk refleksi, silakan melakukan refleksi terkait pembelajaran hari ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Dan apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Tulis pada buku foto hasil jawaban dan kirim ke Google Classroom materi pertemuan ujian tegangan. Untuk refleksi silakan nanti dilihat di Google Classroom langsung sudah saya buatkan. Nah, seperti ini. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, juga bermanfaat. Amin, amin. Baik, sebelum saya akhiri, tolong untuk jihad lagi dipimpin doa untuk penutup, silakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar diberi keselamatan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih jihad telah memimpin doa. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan selalu, jaga jarak, di rumah saja, selalu gunakan masker jika melakukan aktivitas kemana saja, dan rajin cuci tangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.